Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285, Tuhan pula gembalaku. Tuhanku lah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang keempat, yang ke-20 sampai dengan yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tipsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esari itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kembali kita dalam renungan harian kita, dan kita akan merenungkan bagaimana kebijaksanaan daripada Salomo. Dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan Allah, yang membuat dia menjadi raja yang dimampukan melalui hikmat yang ia miliki, melalui kebijaksanaan yang ia miliki,
boleh memimpin bangsanya, memimpin negerinya mengalami sukacita. Sehingga tema kita hari ini adalah jadilah bijak. Sama seperti tema kita semalam, jadilah bijak. Dan hari ini adalah jadilah bijak part yang kedua. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo mendatangkan sukacita, mendatangkan sukaria di tengah-tengah bangsa yang ia pimpin. Jikalau kita melihat Bapak Ibu, bahwa dikatakan di ayat yang ke-20 bahwa orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Bapak Ibu, kita semua sudah pernah ke laut Bapak Ibu, ke pantai. Jikalau kita melihat pasirnya, mungkin Bapak Ibu sampai kita tua sulit untuk menghitung jumlah daripada pasir itu. Dan bangsa Israel, orang Yehuda dikatakan jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Namun kita melihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, mereka bisa makan dan minum serta bersukaria. Dari mana kebutuhan mereka boleh terpenuhi? Apakah Salomo menanam begitu banyak makanan di tengah-tengah kerajaan yang ia pimpin, sehingga dia boleh disebut menjadi bapak petani jikalau dia mampu memberi semua makan? Tetapi bukan dia bapak petani, Bapak Ibu. Dia seorang raja yang memiliki kebijaksanaan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan Allah yang dinyatakan dalam hidupnya, sehingga dia boleh dimampukan oleh Tuhan di dalam memimpin bangsa yang boleh dia pimpin. Kita melihat Bapak Ibu, dikatakan di ayatnya yang ke-34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Bapak Ibu saya terkasih, hikmat yang dimiliki oleh Salomo yang menjadikan dia menjadi bijaksana sebagai raja dalam memimpin bangsanya yang begitu besar, yang memiliki penduduk yang sangat besar, yang tak terhitung jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Namun dia mampu mengendalikan kebutuhan mereka sehingga mereka boleh makan dan minum bersukacita. Hal apa yang boleh dilakukan Salomo sebagai raja yang bijaksana sehingga menjadikan bangsa itu bersukaria? Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di pasal yang keempat ayatnya yang ke-21 dikatakan, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Kita melihat Bapak Ibu, Salomo yang menjadi raja atas Israel dan Yehuda memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia boleh menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir, di mana mereka diperbudak pada waktu itu. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bagaimana luar biasanya bangsa ini boleh dipimpin oleh Salomo yang berhikmat. Kalau kita membaca yang ke-29, hikmat itu datang daripada Allah, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Mengapa Allah menyatakan hikmat kepada Salomo sehingga dia menjadi raja yang bijaksana dan boleh berkuasa atas setiap bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, dan boleh tunduk kepada Salomo dan memberikan upeti kepada Salomo? Dan inilah yang membuat Salomo boleh mencukupi segala kebutuhan bangsanya dan mereka makan dan minum dengan bersukaria. Bapak Ibu saling terkasih, itu semua karena Salomo takut akan Tuhan. Dia memilih bijak di hadapan Tuhan, memilih jalan Tuhan, memilih untuk mentaati perintah Tuhan, sebagaimana pesan yang boleh disampaikan oleh ayahnya Daud sebelum dia meninggal, menyampaikan kepada Salomo supaya dia menjadi raja yang bijaksana. Dan kebijaksanaannya membuat Raja Salomo terkenal di seluruh bangsa, dan setiap orang datang untuk mendengarkan hikmat Salomo dan memberikan upeti.
Jadi Bapak Ibu kita melihat kalau tadi dibacakan bahwa adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo itu sangatlah banyak Bapak Ibu. Yang ke-22 dijelaskan bahwa dalam sehari ia membutuhkan 30 kor tepung yang terbaik dan 30 kor tepung biasa dan 60 kor tepung biasa dan 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Luar biasa kebutuhan yang diperlukan oleh Salomo untuk mencukupi kebutuhannya di tengah-tengah kerajaannya. Namun itu bukan menjadi kekhawatiran bagi Salomo, karena hikmat yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidupnya menjadikan dia bijaksana sehingga bangsa-bangsa yang di sekitarnya boleh ia kuasai dan mereka boleh memberikan upeti kepada Raja Salomo sehingga boleh mencukupi kebutuhan di tengah-tengah bangsa yang dipimpin oleh Salomo. Kembali kepada apa yang membuat semua itu terjadi adalah Tuhan Allah, karena Salomo takut akan Tuhan dan memilih jalan Tuhan sehingga Tuhan karuniakan hikmat sehingga dia menjadi raja yang bijaksana dalam memimpin bangsanya. Apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu dari renungan hari ini? Kita diajarkan untuk berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan bersandar kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun hidup kita, sehingga Tuhan akan mencurahkan hikmat kepada kita dan kita menjadi semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, Allah tidak senang dengan orang-orang yang tidak memuliakan namanya. Allah tidak senang dengan orang-orang yang tidak mau taat akan perintah Tuhan. Kita melihat ketika Daud mulai lari dari jalan Tuhan, dia dihukum oleh Allah. Dan Salomo hari ini boleh diberkati oleh Tuhan, dinyatakan hikmat yang luar biasa. Semua karena Salomo taat kepada Allah dan dia menjadi raja yang menjadi bijaksana dalam memimpin bangsanya dan menjadikan bangsa itu bersukaria. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikan hidup kita senantiasa bersukacita di hadapan Tuhan. Lewat kita senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan hikmatnya dalam hidup kita, dalam menjalani setiap kegiatan kita sehari-hari, dan kita menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Dan inti dari renungan kita hari ini mengajak kita, mari kita bijaksana, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan curahkan hikmatnya bagi setiap kita yang sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami senantiasa menjadi anak-anak yang bijaksana, boleh berlangkah sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati dan hikmat dari Tuhan Allah boleh tercurah, melingkupi hidup kami dan boleh menuntun kami menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan Allah dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mampukan kami agar kami boleh senantiasa terus boleh menikmati anugerah yang besar daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.